Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang olah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna maqalah yang kedua. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kharaja keluar siapa Nabi Muhammad zata yaumin pada suatu hari ala ashabihi para sahabat-sahabatnya. Faqala kemudian bertanya siapa Nabi Muhammad, kaifa asbahtu, bagaimana pagimu sekarang, atau bagaimana kabar pagimu. Aida khaltum artinya masuknya kalian di waktu subuh. Faqala kemudian menjawab siapa para sahabat, asbahna ayusirna fis sobahi, artinya pada waktu pagi ada siapa kami, ayusirna jadi siapa kami fis sobahi pada waktu pagi, mu'minina ialah mu'min billahi, ialah beriman billahi jalla wa ala, terhadap Allah jalla wa ala. Faqala kemudian bertanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Qalu berkata siapa mereka para sahabat, nasbiru alal bala, kami sabar alal bala di atas cobaan. Atas bala ay artinya al-imtihan, cobaan minallah ta'ala. Wa nashkuru dan kami bersyukur ala raha ketika lapang. Al-ittisai ketika lapang fil ma'isyati dalam ma'isyat. Dalam hidup, dalam harta, dalam kekayaan. Wa nardo dan kami ridho bil qadha terhadap qadha. Apa itu qadha? Al-hukmil ilahi adalah hukum. Kami rela, kami menerima terhadap apa yang telah Allah putuskan kepada kami. Hukmul ilahi fi a'yunil mawjud, fi a'yanil mawjudati, dalam sesuatu yang sifatnya mawjud. Ala mahi alaihi, atas sesuatu ia yang ada pun mawjudat itu alaihi atas minal ahwali, dari keadaan-keadaan fil azali di dalam azal, minal abadi sampai yang seterusnya. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata atau bersabda siapa Nabi
alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqa, adapun kalian al-mu'minuna ialah orang-orang mukmin, haqqa benar-benar mukmin, ai imanan benar-benar iman, mutabiqan yang sesuai, yang mutabik lil waqi'ah dengan kenyataannya, bukan hanya iman sekedar pengakuan, tetapi iman yang betul-betul sesuai dengan dirinya. Warabbil Ka'bati, dan demi Tuhan Jadi poin pentingnya di sini adalah orang yang disebut mukmin haqqan adalah pertama dia bersabar ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan. Yang kedua, bersyukur ketika sedang berperang. Dan yang ketiga, ridho terhadap Allah Subhanahu. Qala ba'dul arifina, berkata siapa sebagian al-arif billah, as-sabru salasu maqamatin, adapun sabar salasu maqamatin ialah 3 maqam, ialah 3. Yang pertama, tarkus syakwa, ialah tidak mengeluh. Nah, tingkatan ini wahia adapun tarkus syakwa darajatut tabi'ina, ialah derajatnya orang. Yang kedua, warido, yang kedua, sabar yang kedua, arido ialah ridho bil makduri, terhadap ketentuan, terhadap takdir Allah Subhanahu. Wahia adapun ridho bil makdur darajatuz zahidina, ialah derajatnya orang-orang yang zuhud. Sementara yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtila'i, yang ketiga adalah cinta, mahabbah lil ibtila'i, karena mendapatkan ujian. Jadi baginya ujian itu adalah sebuah bukti cinta Allah kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia pun meskipun dapat cobaan, dia tidak merasa diuji, dia tetap cinta pemberi ujian. Wahia adapun mahabbah ibtilah darajatu siddiqin, derajatnya siddiq. Salah satu kisah pasal manusia, dia sedang sakit, ulama ini seorang ulama, yang sangat terkenal karena sakit, makanya kemudian ulama-ulama yang lain banyak yang datang menjenguk dan berdoa. Tapi ketika ditanya, dia tidak mengamini doa yang dipanjatkan oleh ulama-ulama lain. Kenapa? Alasannya adalah yang memberi saya sakit adalah Allah Subhanahu. Jadi sudah terserah Allah kapan saya sembuh, kapan saya sakit, kapan saya sembuh. Fafil hadisi, dalam sebuah hadis, u'budillah, sembahlah Allah ala ridho, atas dasar itu. Fa'ilam tastati, maka jika tidak mampu kau, fafis sabri ala takrahu, maka ialah di dalam sabar atas sesuatu yang tidak kamu suka, khairun katsirun, adapun kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyembah Allah, tetap kita bersabar di dalam menyembah. Insya Allah, meskipun karena atas dasar terpaksa, sabar atas sebuah keterpaksaan, itu adalah khairun katsir, tetap mengambil kebaikannya.
Wal maqalatus sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i, berikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi alaihissalam. Apa wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi, kepada sebagian para nabi? Man lakini bil mauti wa huwa yuhibbuni. Man, barang siapa, lakini, bertemu siapa man nih kepada bil mauti, dengan sebab mati. Bacanya itu lakiya yalqa. Sehingga kata-kata kalau dalam biasanya memberikan contoh lako itu bertemu siapa, itu kurang tepat. Yang tepat adalah laki. Man laki ini barang siapa bertemu nih kepadaku bil mauti, dengan sebab mati. Wa huwa adapun man yuhibbuni, ialah cinta nih kepadaku. Ai artinya yashtaku, rindu siapa man ilayya, kepadaku, wa yarghabu, dan senang siapa man fima, terhadap sesuatu, indi, yang ada di sisiku, minas sawabi, dari atau berupa pahala. Maka adkhaltuhu, masukkan serta aku, kepada man jannati, akan surgaku, as-salihina, bersama orang-orang yang terbaik. Waman lakini, dan barang siapa bertemu nih siapa man kepada bil mauti, sebab mati, wal halu, sementara ada pun keadaan man, huwa yakhafuni, ialah takut nih kepadaku. Artinya yakhafu, takut siapa man adabi, akan siksaku, ajnab tuhunari, akan menjauhkan siapa aku kepada nari, akan, bahasanya tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tetapi dijauhkan dari neraka. Waman lakini bil mauti, barang siapa lakini, bertemu kepadaku bil mauti, dengan sebab mati, wa huwa yastahi minni, sementara adapun man yastahi, ialah malu, minni, dariku. Apa gambaran malu itu? Bi antang qabido nafsuhu min syai'in khaufan, merasa tertekan, nafsuhu, apa nafsunya, min syai'in, dari sesuatu, khaufan, karena takut, min iqabillahi ta'ala alaihi, dari siksa Allah Ta'ala alaihi, atas dirinya. Maka ansaitu, membuat lupa siapa wal hafadhu, akan malaikat hafadhu. Ay, artinya al malaikat, malaikat alladzina katabu, yang menulis mereka, malaikat amalahu, akan amal-amalnya, dan lupa dzunubahu, akan dosa-dosa. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam, konon katanya termasuk orang yang nomor 6 masuk Islam. Jadi sahabat yang sangat senior. Dawuhnya Abdullah bin Mas'ud, "Addi ma iftaradallahu alaika." Addi, tunaikanlah ma sesuatu, iftaradallahu, yang mewajibkan siapa Allah alaika, pada bitamami, dengan sempurna. Tunaikanlah apa yang telah Allah wajibkan kepadamu dengan sempurna. Takun a'badan nasi, akan
menjadi kalian a'badan nasi. Ai tasiru aksaron nasi ibadatan. Jadi kalian aksaron nasi ibadatan, paling banyaknya manusia ibadatan, ibadahnya akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Wajtanib dan jauhilah maharimallahi akan larangan-larangan. Takun maka ada siapa kalian azhadan nasi paling zuhudnya manusia. Artinya tafsiru, jadi kalian akbaron nasi ialah paling besarnya manusia. Budon, rasa benci, tidak suka lidunya kepada dunia. Wa i'radon, dan berpaling anha dari dunia. Wardo bima qasamallahu laka, relalah atau terimalah bima apa-apa qasama yang telah membagi siapa Allah laka untukmu minar rizki dari rizki. Takun maka ada siapa engkau agna nasi ialah paling kaya di manusia. Tafsiru, jadi kalian aksaron nasi ialah paling banyaknya manusia malan. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-28. An Shalih Al-Markidi, dari Imam Shalih Al-Markidi radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Shalih Al-Markidi marra lewat di ba'di diyari, di sebagian daerah atau sebagian atau di sebagian rumah. Faqala, kemudian berkata siapa Shalih Al-Markidi, ya diyar, aina ahli, aina ahluki, wahai rumah-rumah, aina ahluki, dimanakah penghunimu, aina mu'nisuka, dimanakah penghunimu atau orang yang senang kepadamu. Berarti Shalih Al-Markidi pernah lewat di dalam suatu daerah yang di situ tidak ada penduduk, tinggal rumah-rumah. Al-awwaluna, yang pertama, wa aina ammaruki, dan di mana ammaruki, orang yang membangunmu, aibanuki, orang yang membangunmu, al-maduna, yang telah mati. Wa aina sukanikal aqdamuna, dan di mana sukanuka, orang yang tinggal padamu, al-aqdamuna, yang telah lalu. Fahatafa, memanggil bihi, dengan bihi terhadap Shalih, hatifun, siapa orang yang memanggil. Artinya sahabihi, itu berteriak, bihi terhadap Shalih, sahibun, siapa orang yang berteriak. Namun fasami asautahu, mendengar siapa Shalih Al-Markidi sautahu, akan suaranya, walam yara syakhsahu, tetapi tidak melihat sosoknya. Mendengar suaranya tetapi tidak mendengar sosoknya. Ini kalau kita sembari. Inqata'at asaruhum, ay alamatuhum. Inqata'at, telah terputus, asaruhum, ay alamatuhum, tanda-tanda mereka atau bekas-bekas mereka. Wabuliyat, dan telah
binasa, dunia telah binasa, apa tanda-tanda itu atau bekas-bekas itu, tahta turobi, di bawah tanah, di bawah debu. Oh maaf, wabuliyat, dan telah binasa, tahta turobi, di bawah tanah, ajsamuhum, apa jisim-jisim mereka. Wabakiyat, dan tetap dan kekal, a'maluhum, apa amal-amal mereka, pola ida, menjadi kalung-kalung, atwaqan, kalung, fi a'naqihim, di leher-leher mereka. Jadi maksudnya begini, tiba-tiba terdengar suara yang di situ tanpa sosok yang mengatakan bahwa mereka telah tiada. Orang-orang yang engkau tanyakan itu semuanya mereka sudah tidak ada. Mereka semua sudah binasa. Tetapi amal-amal mereka tetap. Wal maqalatu tasi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-29, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah, tafaddal ala man syi'ta, ay ahsin ilaihi, berbuat baiklah ala man syi'ta, terhadap orang yang engkau kehendaki. Ay ahsin ilaihi, berbuat baiklah ilaihi, kepada man, wa an'im alaihi, berbuat baik alaihi, atas man. Jika engkau mampu berbuat baik kepada orang yang engkau inginkan, fa anta amiruhu, maka ada engkau amiruhu, ialah pemimpinnya. Ai in ahsanta, jika berbuat baik engkau, ila syakhsin, kepada seseorang, bil aqai, dengan memberi, sirta amiran lahu, maka jadi engkau amiran, ialah pemimpin atau pengatur, lahu, pada syakhs. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu, jadi seolah-olah dia itu menjadi pemimpin, seolah-olah menjadi pengatur, akan mudah untuk mengatur, akan mudah untuk meminta kepada orang yang diberi. Was'al man syi'ta, sebaliknya mintalah man, kepada orang syi'ta, yang kau kehendaki. Fa anta asiruhu, jika demikian, fa anta, maka ada engkau, asiruhu, ialah kawanan man. Sebaliknya kalau meminta kepada seseorang, maka orang yang meminta itu adalah kawanan dari orang yang meminta. Was'alin nasa, mintalah an-nasa, kepada manusia, matahtajuhu, kepada sesuatu yang membutuhkan engkau kepada ma, minal mali, dari harta, wal ilmi, dan ilmu, fa ini tajta ila syakhsin fi dzalika, maka jika butuh engkau ila syakhsin, pada seorang fi dzalika, dalam hal itu, al-mal wal ilm, atau matahtaj, sirta, jadi engkau abdan lahu, hamba lahu, bagi syakhs. Mengapa? Li'annan nufusa, karena sungguhnya jiwa, jubilat, ialah dibentuk, apa nufus, bihubbiman, dengan mencintai orang, ahsana, yang berbuat baik, siapa orang, ilaiha, kepada jiwa. Jadi tabiatnya jiwa kita, jiwa manusia adalah akan cinta, akan senang terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Mafil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Barang siapa cinta syai'an, pada sesuatu, maka ada
Adapun man asirun ialah tawanan lahu bagi syai'in. Wali qauli aliyin karramallahu wajhah, dan karena perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman allamani, aku adalah hambanya seseorang, allamani yang mengajarkan siapa mandi kepadaku harfan satu huruf diajarkan. Sayyidina Ali sudah merasa bahwa dia menjadi abdnya, dia menjadi hambanya, menjadi budaknya. Fa insya'a, jika berkehendak siapa man, ba'ani maka menjual siapa dia ni kepada. Wa insya'a, dan jika berkehendak siapa man, a'taqani, memerdekakan siapa man ni kepada. Jangan mudah-mudah kita meminta kepada orang lain. Kenapa? Jika kita sudah meminta kepada orang lain, maka kita menjadi terikat, menjadi tawanan, tidak bebas. Wastaghni amman syi'ta, dan merasa cukuplah amman syi'ta, dari orang syi'ta yang engkau kehendaki. Fa innaka, atau istaghni itu merasa cukup, merasa keadaan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau nadhiruhu, ialah sepadan dengan dia. Jadi pada siapapun itu kita tidak boleh merasa lebih miskin, kita harus juga merasa kaya. Agar apa? Agar kita sepadan dengan dia. Meskipun tidak kaya harta, tetapi kita harus merasa kita kaya hati, kita kaya karena kita punya uang. Iktafi, merasa cukuplah bima, dengan sesuatu, indaka, yang ada di sisi minar rizki, dari rizki. Wala taftakir, dan janganlah, wala taftakir, maknanya iftakoro yaftakir itu butuh. Ketika ditambahkan maka maknanya tidak butuh. Wala taftakir, dan merasa cukuplah fil mali, dan dalam harta, isyaksin, terhadap orang lain. Janganlah engkau membebani orang lain dengan meminta bantuan kepada dia. Isyaksin ghaniyin katsiril mali, terhadap seseorang ghaniyin katsiril mali, yang banyak harta. Fa illam taftakir ilaihi, jika engkau merasa tidak butuh ilaihi, kepada syakhs yang kaya itu, sirta, maka jadi engkau ghaniyan mislahu, ialah kaya mislahu, sama seperti syakhs. Seperti kita diajari PD, meskipun kenyataannya kita tidak punya uang, meskipun kita tidak punya apa, tapi seolah-olah kita punya uang. Bukan, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita merasa cukup terhadap apa yang telah Allah. Wal maqalatu salasuna, maqalah yang ke-30, an Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad, dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi. Tarkud dunya kulluha akhdul akhirati kulliha, adapun meninggalkan dunia kulluha, seluruhnya, kulliha, ya, itu menjadi tauhid dari artinya. Tarkud dunya kulliha, adapun meninggalkan dunia kulliha, seluruhnya, akhdul akhirati, berarti mengambil akhirat, kulliha, seluruhnya. Di annahuma, karena semuanya keduanya, faktor kota ini ialah seperti apa saja butuh.
Darratun itu maknanya butuh. Butuh itu kan butuh. Faman tarokaha, maka barang siapa tarokaha, meninggalkan siapa manha ayatunya kepada dunia kullaha seluruhnya, akhadaha maka mengambil siapa man ha ay al akhirata akan akhirat kullaha seluruhnya. Jadi antara dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang berbeda, sama seperti mata uang yang sama-sama bersebelahan. Kalau tidak satu ya yang satunya. Kalau tidak mau mengambil dunia berarti otomatis mengambil akhirat. Kalau mengambil akhirat otomatis tidak mengambil. Faman a'rada 'anid dunya, barang siapa berpaling siapa man 'anid dunya dari dunia kulliyat li totalitas, ahabbal akhirata maka cinta siapa man al akhirata akan hubban katsiran dengan cinta yang banyak. Pertanyaannya adalah seperti apa cinta akhirat? Seperti apa cinta dunia? Waman akhadaha dan barang siapa akhadaha mengambil hak akan dunia, kullaha seluruhnya, tarokaha maka meninggalkan siapa man al akhirah akan akhirat ay al akhirah akan akhirat kullaha seluruhnya. Ay artinya faman ahabba dunya, barang siapa yang cinta kepada dunia, bil kulliyati total secara total, a'rada maka berpaling siapa man anil akhirat dari akhirat bil kulliyati juga dengan totalitas. Fa akhluha maka adapun mengambil akhirat fitarkiha ialah di dalam meninggalkan dunia. Artinya fahubul akhirat maka adapun cinta akhirat sababul ikhradi ialah sebab berpaling anit dunia. Watarkuha dan adapun meninggalkan akhirat fi akhliha ialah di dalam mengambil dunia. Wabudu dunia adapun benci dunia bisa babi hubbil akhirati ialah dengan sebab akhirat. Maka watarkuha adapun meninggalkan dunia ya. Adapun meninggalkan dunia fi akhliha ialah dalam mengambil akhirat. Wal maqalatul hadiyat wassalasuna, maqalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu, suatu ketika ditanya siapa lahu Ibrahim bin Adham, bima wajadta zuhda, dengan sebab apa wajadta menemukan engkau az-zuhda akan zuhda. Bi ayyi syai'in dengan apa ahbabta engkau cinta tarka rohatid dunya akan kenikmatan dunia. Tarka rohatid dunya engkau meninggalkannya. Ahbabta engkau cinta engkau tarka rohatid dunya untuk meninggalkan kenyamanan dunia, untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Tolaban untuk mencari wirahatil akhirah, untuk kenyamanan, untuk kenikmatan akhirat. Ruya diriwayatkan anak muslimnya Ibrahim bin Adham, karena ada siapa Ibrahim bin Adham, sultanan ialah sultan, ialah raja. Ibrahim bin Adham aslinya adalah seorang pemimpin, adalah seorang raja fi baladihi, di daerahnya. Tapi kemudian Fataraka meninggalkan siapa Ibrahim bin Adham asal tonata akan kerajaan.
kerajaan, akan kesultanan. Wajtahada, kemudian dia bersungguh-sungguh fil ibadati, dalam ibadah, fi Makkah, di Makkah, wa ghairiha, dan Makkah. Wa fir risalatil Qusyairiyati, dan di dalam risalah Qusyairiyah. Dua, ini ada keterangan. Dua, adapun Ibrahim bin Adham, Abu Ishaq, ialah bernama Abu Ishaq, Ibrahim bin Mansur bin Qurah Balkhi, dari daerah Qurah Balkhi, berarti di daerah Damaskus. Karena ada siapa Ibrahim bin Adham min abna'il muluki, ialah salah satu putra-putra para raja. Jadi keturunan para raja. Fakharaja, keluar siapa Ibrahim bin Adham yauman, suatu hari, mutasayyidan, berburu. Fa'athara, kemudian mencari sa'laban, akan rubah, au arnaban, atau kelinci. Wa huwa fi talabihi, adapun Ibrahim bin Adham fi talabihi, dalam pencariannya. Fahatafa, lalu memanggil bihi, terhadap Ibrahim bin Adham, hatifun, siapa orang yang memanggil. Jadi ketika di tengah-tengah berburu itu, Ibrahim bin Adham mendengar sebuah perkataan. Perkataan itu berbunyi, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khuliqta, apakah karena ini khuliqta, dicipta engkau, ambihada umirta, ataukah dengan sebab ini umirta, diperintahkan. Summa hatafa bihi aidan, kemudian memanggil bihi, terhadap Ibrahim bin Adham, aidan pula, min korbu sarjihi, dari pelana kudanya. Jadi sarjin itu kan pelana. Itu berburu mungkin menggunakan kuda, tiba-tiba muncul suara dari pelana yang ada di dalam kuda. Ya Ibrahim, wallahi, demi Allah, ma lihada, tidak lihada, karena ini, khuliqta, diciptakan, wala bihada umirta, dan bukanlah dengan ini umirta, engkau diperintah. Nah, itu adalah asal-muasal kenapa Ibrahim bin Adham, yang merupakan keturunan para raja, yang hidupnya hidup mewah, serba tercukupi, kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kerajaan. Fanazala, lalu turun siapa Ibrahim bin Adham, anda batihi, dari hewan yang dia tunggangi. Langsung turun, wasodafa ra'iyan, merangkul ra'iyan, kepada ini penggembala, di abihi, ini ayahnya, atau orang yang diperintah untuk mengembala, untuk merawat binatang tunggangannya, di abihi, atas perintah ayahnya atau milik ayahnya. Fakhoda, lalu mengambil siapa Ibrahim bin Adham jubatan, jubah, dirra'i, diberikan terhadap orang yang merawat itu atau penggembala itu, min sufin, dari kain kol. Jubah itu berarti pakaian
kebesaran seorang raja. Langsung dia lepas, dikasihkan ke pengembara kudanya. Wala bisaha, dan memakaikan siapa Ibrahim kepada jubah. Wa a'tahu, dan memberikan siapa Ibrahim kepada ar-ra'i farsahu, akan kudanya. Wa ma ma'ahu, dan sesuatu ma'ahu yang ada pada Ibrahim. Jadi langsung seketika itu Ibrahim bin Adham melepaskan semua baju kebesarannya, kuda-kudanya semua diberikan kepada pengawalnya, pada pengembala-penggembalanya. Summa innahu dakhalal badiyah, lalu masuk siapa Ibrahim al-badiyah. Badiyah itu padang. Summa dakhala Makkah, kemudian masuk Makkah, Makkah. Wasohiba, dan berteman siapa Ibrahim di Makkah Sufyan as-Sauri, kepada Sufyan as-Sauri. Wal Fudaila bin Iyad, dan Fudail bin Iyad. Wadakhala, dan masuk siapa Ibrahim asyama Syam, wa mata biha, dan mati meninggal siapa Ibrahim di Syam. Wakana, dan ada siapa Ibrahim bin Adham yakulu, ialah makan min amal yadihi, dari amal tangannya sendiri, dari usahanya sendiri, bukan dari kerajaan. Misal hasodi, seperti memanen. Wahafidha, dan menjaga siapa Ibrahim bin Adham al-Basati, akan kebun-kebun. Dan selain berani meninggalkan seluruh kenikmatan yang ada di kerajaan, kemudian beralih untuk menjadi pengembara, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Berkat Ibrahim bin Adham meletakkan jubah kebesarannya dan memilih jalan musafir, mengembara di jalan Allah, namanya sampai sekarang dikenal sepanjang masa Ibrahim bin Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.